Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita lihat di sini. Bisa diskusikan dengan temannya ya. Pertama, nama kegiatan. Nah, ini kemah budaya dan bolpoinnya disiapkan, bolpoin. Itu ya, nama kegiatan tuh bisa sesuai dengan tema ini. Kemah budaya dan arkeologi. Itu kurang I1, jadi arkeolog. Nah, atau kalau mau diganti kemah budaya bersama arkeolog boleh. Kan arkeolognya banyak ini. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember gitu ya. Nah, kan gitu ya. Terus nama administratif. Nama administratifnya. Kalau ada dusun, desa, kecamatan, kabupaten. Kalau ada lengkap, apa namanya, RT RW kalau ada ya. Penting itu. Bisa di area kebun kopi. Ya, dusun Karangpakel, desanya Badean, kecamatannya Bangsal-Sari, Kabupaten Nek Sidoa Jember. Oke. Untuk situs Badean. Situs Badean, ngikut nama desa. Ya, jadi sama ini kami mengambil nama desa. Nah, ini sebenarnya nanti ketemu yang lain itu Badean 1. Ini 1 ya. Itu Badean 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ya. Itu dusun Karangpakel. Kita desa, ambil desa. Nah, terus jadi Badean. Oke. Ya. Badean 1. Badean aja. Badean dulu karena yang 2 belum ketemu. Nah, kemudian sektor. Nah, jadi di sini ada lokasi ini ya kita ya. Mungkin di sana ada lokasi yang ada temuan lagi, di sana ada temuan lagi, tapi masih dalam satu lingkungan, satu kesatuan lingkungan ya. Nah, ini bisa dengan sektor. Nah, di sini kita bisa menggunakan sektor punden ya. Sektor punden. Ya. Oke ya. Terus kotak ya, nanti setelah kita bikin kotak ya, nanti per kelompok dapat jatah kotak yang mana. Nah, tanggal berapa sekarang? 19. Tulis tanggal. Hari ya? Ya bisa, hari tanggal. Nah. Terus nama pencatat, perwakilan ya. Nama pencatat diambil dari satu anggota di dalam grup. Oke. Oke ya. Sekarang nanti sebenarnya bisa sih di apa namanya, di buku catatan yang lain ya. Ini kan ini khusus untuk kotak ya. Tapi sekarang selain keletakan, selain secara administratif, kita juga menggunakan astronomis, menggunakan GPS Global Positioning System. Jadi ini berada di titik koordinat up.
sekarang kita bikin kotak. Sak gawat sih. Kawan-kawan, tolong diperhatikan bagaimana teknik pembuatan kotak. Jadi dari tumbu yang sudah disiapkan, ini ada tumbu utara selatan. Tadi Pak Iwan menyebutnya tumbu Y ya. Itu, ini sudah titik tengahnya di situ. Itu Mas Iwan, titik nol di situ. Berarti kan titik nol ya. Di Mas Iwan itu titik nol. Jadi utara selatan itu tumbu Y, sedangkan yang timur barat tumbu apa X. Tadi kita akan menggunakan penamaan berdasarkan arah mata angin. Jadi kalau di kuadran 1, kuadran katakan di sini, ini nanti menggunakan U, kemudian diikuti angka, kemudian kalau di sebelah timur maka belakangnya ada T, diikuti angka. Kalau di sebelah barat dari sumbu Y, maka dimulai dengan U, ikuti angka, kemudian B, ikuti angka. Nah, itu polanya begitu. Dan ini nama ini lebih dinamis. Ketika itu jaraknya 2 kilo atau berapa, bisa U berapa ribu, S berapa, T berapa ribu. Iya. Tidak terbatas. Seandainya itu Sampai ini kita menggambarkan banyak sekali, itu tidak terbatas. Oke. Ini teman-teman sedang ini ya. Ini titik nol, kita cari cara itu yang sana itu sebagai patok batu aja. Ketua tim mendekat ke Mas Iwan, pembagian logistik. Dari kemana? Dari bawah itu. Jangan kayak gini udah tua aja. Petil. Oleng. Mas Jawi ini paku nih. Hilang dari orang masuk. Ya sebentar Pak. Nanti kan ada 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Jazuli. Saya dari teman-teman Jupel di Sparbud Jember. Dengan adanya kegiatan kemah budaya dan arkeologi ini sangat keren, dan kiranya untuk edukasi itu banyak pengetahuan dan banyak sangat daging sekali. Sangat daging sekali ya, dan banyak yang didapat itu ilmu baru, pengetahuan baru, juga langsung pengalaman turun ke lapangan. Dan itu mungkin untuk kegiatan selanjutnya itu bagi kami pegiat sejarah dan yang mencintai sejarah budaya terusnya lokal ya, kalau bisa acara ini continue, dan itu kita sangat ya wis gimana ya ngomong ya, nggak bisa ngomong, sangat bahagia dengan adanya acara seperti ini. Dan potensi arkeologis yang ada di situs Karang Pakel ya, itu sangat luar biasa, Badean itu juga. Dan kebetulan saya juga sering ke sini dulu itu. Mungkin yang saya tahu hanya di sekitaran bawah ya, terutama yang ada struktur talut, bunden. Dan ini alhamdulillah dari titik ada kotak berapa, 16 kotak. Kegiatan ini dibagi 4 tim ya. Ya mungkin data-data banyak sih potensi yang ditemukan, identifikasi seperti gerabah, fragmen gerabah, fragmen bata, terus fragmen batu. Dan alhamdulillah di titik 1, di kelompok 1 itu ditemukan kemungkinan atau dugaan sebuah struktur bata, dan itu sangat luar biasa sekali gitu. Mudah-mudahan dengan temuan ini bisa berkelanjutan, dan kita selalu siap selalu untuk ikut berpartisipasi, itu aja. 19 bulan 8 tahun 2024.
Notulen Juhairiyah, kotak T1U2. Maksud penggalian kotak, apakah ditemukan arkeologis di tepi utara lahan ini? Terus uraian kondisi ekstrim permukaan tanah, vegetasi, indikasi, data arkeologis, permukaan datar. Ya, pertamanya permukaan datar. Terdapat beberapa semak di timur, belum ditemukan data-data arkeologis. Ada retakan di sebelah barat, ada batu kecil di sebelah barat, tanahnya mengeras, ditemukan pecahan gerabah, ditemukan gerabah tipis. Catatan lapangan kotak ekskavasi arkeologis. Nama kegiatan Kemah Budaya dan Arkeologi Administratif Dusun Karangpakel, Badean, Bangsal Sari. Situs Badean, Sektor Punden, Kotak U2 B1, tanggal 19 Agustus 2024. Pencatat Unsa. Maksud penggalian kotak menemukan data arkeologis yang mungkin terpendam dalam lahan. Existing permukaan tanah relatif datar, permukaan ditutupi semak-semak, dan di sebelah utara terdapat batu berukuran sedang. Nama saya Raffi Dadian Amrullah, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam angkatan 2020. Ya, di sini saya juga sebagai peserta Kemah Budaya dan Arkeologi. Kesan dan pesan saya ada di kegiatan ekskavasi ini ya, kita pertama-tama tentu ada materi terlebih dahulu tentang arkeologi itu bagaimana, ekskavasi itu bagaimana, terus kita langsung ke lapangan. Itu pun kami masih ada pengenalan medan dan pengenalan materi bagaimana kita berkegiatan atau melakukan ekskavasi, melakukan eksekusi untuk situs ini, situs Badean ya, yang dimana diduga ada peninggalan masa klasik ataupun masa megalitik. Ya, di sini kesan saya memang selama saya belajar arkeologi ini, untuk pertama kalinya saya kagum dan kaget menemukan struktur Batabang, indikasi struktur Batabang yang ada di pegunungan. Karena ya, selama ini yang saya ketahui bahwa struktur Batabang ini biasanya berada di dataran rendah, karena mengingat di pegunungan ini bahan yang tersedia untuk membangun bangunan-bangunan kuno itu biasanya batu putih atau batu andesit. Jadi di sini saya cukup kaget ketika awal-awal saya mengetahui ada dugaan temuan struktur Batabang di hari-hari kemarin, dan baru saat ini dan lebih tepat di kelompok saya yang memang melakukan ekskavasi di satu titik itu menemukan dugaan indikasi struktur Batabang. Jadi mungkin bisa dikaji lebih lanjut tentang temuan ini, dan memang bagi saya ini adalah hal yang cukup unik. Bagi saya dan sepengalaman saya ini adalah hal-hal yang benar-benar cukup mengejutkan dan cukup unik. Kemudian untuk memang pesannya ya untuk kedepannya, tentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember ini harus lebih banyak lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menggali sisa-sisa kebudayaan dan sejarah baik megalitik maupun klasik di Jember ini, karena memang seperti yang dikatakan Pak Ismail Lutfi, Jember ini nggak kalah sama kabupaten lain. Kolonial ada, megalitik ada, klasik ada, Islam pun ada. Jadi maksudnya ini kita harus mengembangkan hal-hal itu dan memanfaatkan hal-hal itu sebagai kekayaan yang memang harus dimanfaatkan bagi Kabupaten Jember sendiri. Yang penting diduga ini ya, ada indikasi tatanan bata. Nah ini sebenarnya karena kita waktunya mepet ya, ini kan sebenarnya masih belum rapi. Nah ini sebenarnya bisa ditambahkan denahnya dan juga bentuknya seperti apa. Ini sebenarnya masih belum kelihatan banget gitu ya. Ini karena waktu terbatas. Jadi dari sini kita dapatkan informasi yang luar biasa. Oke, di hari yang sangat panas ini ya kawan-kawan, setelah mengikuti kegiatan Kemah Budaya bersama arkeolog yang diadakan pada tanggal 19 sampai 20 Agustus 2024 yang bertepatan di Dusun Karangpakel, Desa Badean, Kecamatan Bangsal Sari ini merupakan sebuah acara yang berisikan adanya seminar
bahkan adanya pembelajaran untuk praktek-praktek ekskavasi, yang dimana pada praktek ekskavasi ini melibatkan beberapa arkeolog-arkeolog ternama, arkeolog kawakan, yaitu Bapak Ismail Lutfi dan Bapak Ikhwan yang berasal dari BPK wilayah 11 Jawa Timur. Ya, pada temuan kemarin tuh saya pribadi mendapatkan sebuah pembelajaran baru, yaitu cara untuk menggali tanah ya. Jadi awal-awal penggalian itu harus diukur dulu di mana sudut barat, timur, selatan, utaranya itu, lalu dikasih tanda dengan pasak dan tali untuk mengetahui ukurannya, dan dibagi menjadi 16 kotak. Dan dari 16 kotak ini dibagi lagi oleh Pak Ikhwan, menjadi 4 kotak yang harus digali sebagai sebagai sarana praktek ekskavasi, yang dimana pembuatan kotak itu mempunyai tujuan untuk mengambil sampel-sampel yang berada di dalam tanah. Jadi kalau ekskavasi itu bukan hanya temuan saja, tapi tanah-tanah pun juga pasti dijadiin sampel-sampel juga untuk menjadi pembelajaran. Ya, jadi untuk kan itu merupakan sebuah tahapan ya. Jadi ekskavasi itu memiliki sebuah tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu survei permukaan, yang dimana waktu sebelum terjadinya kegiatan ekskavasi itu kita harus mengetahui permukaan-permukaan ini, supaya untuk selanjutnya mempermudah kita untuk mengambil sampel dari tanah-tanah tersebut. Dan makanya perlu adanya kotak-kotak tersebut untuk mempermudah kita mengambil sampel dari hasil ekskavasi yang kita lakukan. Ternyata tidak semudah yang kita lihat ya kawan-kawan, yang dimana untuk mendapatkan sampel itu kita harus bisa mendata, mencatat dari cara kita menggalinya pada kedalaman berapa senti dan di senti berapa kita mendapatkan sebuah temuan-temuan. Jadi tidak semudah yang kalian lihat ya kawan-kawan. Bahkan pada saya mendapatkan kotak yang mempunyai temuan kecurigaan. Jadi ada salah satu kotak, jadi kan ada 4 kotak itu. Jadi setelah dibagi dari 16 kotak, akhirnya menjadi 4 kotak yang akan menjadi alat sampel penggalian ekskavasi. Nah, dari salah satu keempat kotak ini telah ditemukan sebuah struktur batu bata yang masih diindikasikan sebagai struktur batu bata merah. Tetapi setelah kita menggali lebih dalam, ternyata indikasi batu bata merah ini mempunyai potensi yang sangat lemah, dikarenakan sudah tercampurnya dengan tanah. Jadi batu bata merahnya ini udah tercampur sama tanah sampai hanya permukaannya saja yang terlihat merah, tetapi pas digali lebih dalam berwarna kecoklatan seperti warna coklat tanah pada umumnya. Dan juga pada di kedalaman 10 cm di lot 1 ditemukan sebuah serpihan yang diyakini sebagai serpihan gerabah, dan juga ditemukan patahan dari fragmen. Dan pada kedalaman 20 cm saya menemukan di lot 1 juga terdapatnya batu besar. Belum dapat diidentifikasikan batu itu berbentuk apa. Jadi untuk ekskavasi itu tidak sampai sekedar menggali saja, tetapi dari cara kita setelah menggali, kita mengukur kedalaman berapa galian kita kemarin, dikarenakan kemarin itu maksimal itu 20 cm untuk penggalian ekskavasi. Dan
kita harus mencatat juga pada kedalaman berapa kita menemukan temuan-temuan itu. Bahkan setelah pencatatan ada pula pemotretan galian, dan juga setelah pemotretan tersebut ada pula pemotretan galian, dan ada pula penggambaran sketsa galian. Jadi nggak sampai di situ saja teman-teman. Jadi proses ekskavasi itu cukup rumit ya. Jadi jika diurutkan ya teman-teman, yang pertama itu kita harus mendapatkan izin, yaitu izin dari pihak dinas, kepala desa, bahkan warga-warga setempat untuk dijadikannya tempat tersebut, dikarenakan tempat tersebut itu berada di tengah-tengah kebun kopi dan kebun durian. Jadi kita harus mendapatkan izin dari warga setempat juga, apakah boleh dijadikan tempat pengambilan sampel ekskavasi. Selanjutnya baru kita survei permukaan. Setelah itu baru bisa melakukan ekskavasi. Setelah survei kita akan mendapatkan pelatihan, yaitu cara menggalinya gimana. Baru setelah mendapatkan pelatihan tersebut kita akan diterjunkan ke tempat ekskavasi yang telah ditentukan. Selanjutnya kita akan membuat laporan. Setelah itu jikalau kita ingin menjadikan tempat tersebut sebagai pemugaran yang sangat besar-besaran, itu juga merupakan hal yang cukup rumit, dimana perlunya mengulang proses itu dari awal lagi, mulai dari izin lagi, mendapatkan izin dari warga setempat, survei permukaan, dan pendataan sampel. Jadi cukup rumit ya. Ini merupakan pengalaman pertama saya sebenarnya di lapangan, terjun di lapangan. Saya sebagai mahasiswa sangat senang sekali, sangat beruntung bisa datang, bahkan bisa bertemu dan bersenda gurau bersama arkeolog-arkeolog ternama, Pak Ikhwan atau Bapak Ismail Lutfi, yang dimana menurut saya senda gurauan beliau ini merupakan sebuah ilmu yang sangat penting bagi saya. Mungkin hanya itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk ilmunya Bapak Lutfi. Terima kasih ilmunya kepada Bapak Lutfi, Bapak Ikhwan dari BPK wilayah 11 Jawa Timur. Saya Muhammad Fadal Ibrahim, siap menjadi arkeolog muda. Saya sebagai mahasiswa Winhas Jember yang terlibat dalam acara Kemah Budaya dan Arkeolog ini tentu merasa sangat bersyukur, karena selama ini apa yang saya pelajari di kelas hanya itu saja. Saya hanya membaca buku-bukunya para arkeolog, buku-bukunya para ahli sejarawan, namun belum pernah terjun langsung ke lapangan untuk penelitian ekskavasi arkeologi ini. Ya, tentunya ini merupakan pengalaman besar bagi saya, merupakan kesempatan besar bagi saya juga. Saya dikasih kesempatan untuk bertemu para arkeolog hebat, ya kan, arkeolog hebat dari Jawa Timur, bahkan se-Indonesia. Pada Pak Ismail Lutfi yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kepada kita semua, ya, tentang bagaimana menjadi arkeolog, bagaimana menjadi epigraf, bagaimana kita memahami sebuah tinggalan para leluhur. Terima kasih juga kepada Pak Iwan telah menyempatkan waktu bagi kami, ya, jadi kami bisa lebih mengerti bagaimana melakukan ekskavasi dengan baik dan benar sesuai prosedur. Juga kepada Pak Dwi dan kepada para arkeolog yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih saya sampaikan kepada para panitia penyelenggara yang sudah mau berusaha membuat acara ini semenarik mungkin, sebagus mungkin, se-efisien mungkin ya bagi peserta. Juga situasi alamnya yang sangat sejuk, ya, berbagai objek temuannya yang juga sangat menarik, itu menambah wawasan juga bagi kami sebelumnya yang hanya sekedar belajar dari buku dan di kelas. Ya, kesan saya sih bagi saya cukup sangat menarik ya, karena dari sebelum-sebelumnya yang saya hanya melihat dari video bagaimana melakukan ekskavasi, itu pun bukan dari Indonesia sendiri, dari luar negeri, bagaimana kita melakukan penggalian. Mereka banyak menemukan sebuah fosil dinosaurus, fosil temuan-temuan masa megalitik, masa purba, dan saat ini pun
saya akhirnya alhamdulillah bisa mengetahui bagaimana ekskavasi itu dilihat secara langsung. Dilanjutkan dengan hari kedua bagaimana kita melakukan perawatan terhadap penemuan peninggalan itu, baik berupa batu, berupa peninggalan yang lain. Ada pula yang disebutkan itu sebagai dugaan fragmen, gerabah dan lain-lain. Itu saya baru tahu dengan adanya acara ini. Dari kemarin saya melakukan ekskavasi 2 hari dan itu pun melakukan perjalanan yang lumayan sulit, di mana medannya sangat tidak kurang ramah ya. Tapi bagaimanapun juga itu merupakan suatu ujian bagi kami para sejarawan, para calon arkeolog muda. Mau bagaimanapun juga memang begitulah tugas para sejarawan untuk para kawan-kawan sejarah untuk bisa menggali potensi lebih dalam tentang peninggalan leluhur yang ada di Jember. Mengutip dari perkataan Pak Ismail Lutfi sendiri selaku arkeolog, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya Jember ini merupakan sebuah mutiara yang tertutup, sebuah mutiara yang kotor, yang mana tugas kita itu adalah membersihkannya. Ya, maksud dari kutipan itu saya memahami bahwasanya kita harus menggali potensi sejarah Jember ini lebih jauh lagi, baik itu dari tinggalan megalitik, tinggalan kolonial maupun tinggalan yang lebih dalam lagi. Ya, semoga itu jadi pelajaran untuk kami ya para kawan-kawan sejarah untuk lebih bersemangat dalam menggali potensi sejarah yang ada di Jember. Saya sebenarnya itu berekspektasi ya bahwasanya nanti tuh bakal menemukan sebuah harta karun atau peti lah, menemukan sebuah koin atau sebuah fosil dinosaurus. Ya ternyata walaupun tidak apa yang saya harapkan, setidaknya saya mendapatkan ilmu yang cukup ya, ilmu yang sangat mahal yang jarang sekali orang-orang luar dapatkan. Sekian dari saya, Gaza Triatama Ramdhani sebagai mahasiswa sejarah UINHAS Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Permadi selaku mahasiswa sejarah peradaban Islam dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini juga saya selaku panitia berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu menyukseskan acara ini. Kami juga berterima kasih kepada dinas karena telah menyambut baik acara kita, dan juga kami berterima kasih kepada pihak desa karena selalu mensupport penuh kegiatan kita di Badian ini dengan menurunkan beberapa tim, dan juga kami berterima kasih kepada para mahasiswa yang sedang melakukan KKN di sini. Untuk kendala dalam kegiatan ini relatif tidak ada ya. Mulai dari persuratan dari pihak dinas juga sangat terbuka sekali kepada kita. Kemudian dari segi desa juga sangat membantu. Kepala desa cukup open terhadap kita. Kemudian untuk narasumber juga di tengah-tengah kesibukannya Pak Ismail Lutfi, kemudian Pak Ikhwan, Mbak Yuni, kemudian Pak Dwi Bambang cukup open kepada kita. Di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan kami. Kami juga sangat berterima kasih kepada mereka. Jadi untuk kendala hanya terdapat pada medan ekskavasi yang di dataran tinggi, di bukit, sehingga kita membutuhkan tenaga ekstra untuk mengakses ke lokasi. Harapannya untuk kegiatan ini, mengingat kegiatan yang sedang dilakukan saat ini adalah simulasi ekskavasi, kami berharap di kegiatan-kegiatan selanjutnya ada lagi kegiatan ekskavasi seperti ini, namun bukan simulasi, melainkan ekskavasi secara sesungguhnya.